Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Sejahtera, saudara sekalian, saya bersyukur pada Tuhan kita boleh sama-sama kembali menguatkan, saling menguatkan juga dalam firman. Hari ini saya Renard dampingi Hansen dan sama-sama membahas mengenai membaca kitab kita dari lanjutan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai pasal 14 ayat 7. Saudara sekalian, kita mungkin ambil dari ayat ini, pasal 13 ayat 43b yang berkata, kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Jadi saudari, kita juga bisa ambil satu judul yaitu hidup dalam anugerah. Baik, Hansen, mungkin bolehkah dibantu apa yang menjadi keterangan isi daripada renungan ini, Saudara Hansen juga boleh menyampaikan sehingga kita semua boleh terberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Renat yang sudah membuka persekutuan kita pada kali ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melihat bahwa di dalam kisah yang telah disebutkan tadi, para rasul mengajarkan kepada jemaat, menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Mengapa para rasul tidak mengajarkan hal yang lain? Mengapa mereka mengajarkan tentang hidup di dalam anugerah Allah? Apakah pentingnya hal ini? Sekali lagi kita perlu melihat bahwa anugerah di sini bukanlah satu hal yang luaran atau perkara materi, perkara profesi yang baik, perkara kekayaan, ataupun hal-hal yang luaran. Tetapi anugerah adalah Allah itu sendiri yang dialami, dinikmati oleh kaum beriman. Saudara-saudari, hari ini kalau kita melihat kehidupan kita di dalam rumah tangga, jika di dalamnya ada berbagai macam berkat materi, kesuksesan, dan lain sebagainya, tetapi tidak ada Allah yang dinikmati, tidak ada hadirat Allah yang dialami, maka tetaplah suatu keluarga itu tidak bisa mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah hasil dari menikmati anugerah. Puji Tuhan, saudara-saudari, Paulus dan Barnabas menasihati kaum beriman untuk hidup di dalam anugerah Allah. Artinya, walaupun situasi mungkin tidak menentu, ada lancar, ada kesulitan, ada sehat, ada waktunya sakit, dan begitu banyak persoalan yang seperti halnya kita alami pada hari-hari ini, jika kita tetap hidup di dalam kasih karunia, tetap mengalami kasih karunia, menikmati Allah sebagai kasih karunia kita, maka kita dapat melampaui setiap situasi tersebut. Dalam satu renungan saya sangat terkesan, ada satu kesaksian nyata di dalam renungan itu, yaitu di puluhan tahun yang silam, ada dua orang yang bertengkar karena masalah uang. Yang satu menuntut yang lain supaya membereskan hutangnya, yang satunya merasa tidak demikian, lalu membawa kasus ini kepada gereja. Lalu bagaimanakah gereja menyelesaikan hal ini? Sekali lagi, kita perlu melihat bahwa gereja bukanlah pengadilan seperti yang ada di masyarakat pada zaman ini. Gereja tidak mempedulikan siapa yang benar atau yang salah siapa, melainkan siapakah yang menerima anugerah Tuhan, siapakah yang rela
mengesampingkan ego, siapakah yang rela memuji Tuhan, merelakan kasus ini untuk dianggap sudah selesai. Nah, ketika itu seorang saudara dan beberapa saudara-saudara yang lain mengajak kedua saudara yang sedang bermasalah ini untuk berdoa bersama. Dan ketika mereka berdoa, puji Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka menangis, dan akhirnya mereka bisa dengan sukacita membiarkan kasus itu berlalu dan tidak ada masalah lagi. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan bahwa di dalam hidup gereja penuh dengan anugerah. Anda mengalami anugerah, saya mengalami anugerah, maka kita dapat hidup di dalam damai sejahtera, bukan perkara benar ataupun salah. Baik, terima kasih Sir Hansen. Mengucap syukur pada Tuhan ya, saudari, moga kita boleh terus memiliki satu pandangan yang jelas mengenai bagaimana hidup dalam anugerah ini. Oleh karena itu, Sir Hansen ya mungkin boleh diakhiri ya dengan kesimpulan maupun dengan doa. Demikian, terima kasih. Syukur pada Tuhan, saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah Allah, tidak menyia-nyiakan anugerah Allah ini, bahkan mempergunakan anugerah Allah ini untuk menempuh hidup kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kasih karunia atau anugerah demi anugerah. Terima kasih karena tanpa anugerah-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, masalah demi masalah bisa silih berganti, tetapi Engkau memberikan anugerah-Mu yang cukup untuk kami pakai. Engkau tidak membiarkan masalah itu lalu begitu saja, tetapi Engkau memberikan anugerah untuk bisa melewati kesulitan itu. Tuhan Yesus, kami sadar kami tidak mampu, tapi kami memuji Engkau karena anugerah-Mu sekali lagi cukup kami pakai. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.